Shalom jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam acara Kompas Iman, konten pembinaan iman Hosana. Bersama saya Ming Kuang dan Sally, dan narasumber kita hari ini penginjil Henry. Secara khusus pada sesi kita kali ini kita akan membahas tentang kehendak Allah versus kebebasan manusia. Seperti biasa, setelah terkumpul berbagai pertanyaan menarik yang akan kita diskusikan bersama. Untuk itu kita akan mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu kita sering mendengar tentang istilah kehendak Allah, ketetapan Allah, dan rencana Allah. Sebenarnya, apakah semua istilah ini mengandung arti yang sama atau sebenarnya berbeda? Bisa dikatakan sama, bisa juga dikatakan berbeda ya. Karena kita perlu memahami istilah-istilah ini dalam satu kesatuan. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang berkehendak. Dia mempunyai keinginan. Nah, pada waktu dia mewujudkan keinginannya, biasa dia membuat sebuah rencana, ya. Mungkin seperti seorang arsitek, dia membangun sebuah gedung, dia berkehendak gedung seperti apa, lalu dia merencanakan dan akhirnya nanti dia menetapkan apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan rencana dan kehendaknya tersebut. Nah, sehingga kalau dikatakan sama, ya mungkin ada berbedanya. Tapi dikatakan berbeda juga, sebenarnya itu adalah satu kesatuan di dalam Allah mewujudkan kehendaknya bagi manusia. Seperti itu kira-kira, Pak. Oke, jadi pada intinya sebenarnya kalau dilihat dari satu kesatuan ya sama ya. Ya. Tapi kalau tadi dijelasin berarti ada urutannya. Ya. Keinginan, buat rencana, setelah itu dibuatlah ketetapan. Ya. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya, kalau memang Tuhan sudah punya keinginan, rencana, dan ketetapan, apakah itu mengatur sampai semua jalan hidup manusia? Kalau memang benar, berarti manusia ini ya hanya seperti robot dong, atau wayang yang dikendalikan oleh dalang. Ya, memang ini kadang kita suka jatuh ke dalam sebuah ekstrim ya. Baik ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Ekstrim yang mengatakan Allah karena dia berdaulat, dia berkehendak mengatur dunia ini, maka kita jadi seperti robot. Atau sisi yang lain kadang ekstrimnya Allah mencipta lalu dilepas begitu saja sehingga manusia bisa bebas sebebas-bebasnya. Nah, di dalam Alkitab secara khusus teologi reform itu mengajarkan ya, untuk memahami kehendak Allah itu biasanya ada dua. Yang pertama adalah kehendak Allah yang bersifat mutlak. Jadi itu adalah kehendak Allah yang dia tetapkan, yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun juga. Jadi misalnya pada waktu Allah menciptakan dunia ini, ya Allah menciptakan tidak ada bisa yang mengganggu ya. Nah, itu ketetapan Allah. Pada waktu dia memutuskan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, itu ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Mutlak dari Allah. Pada waktu dia memilih juga manusia, nah itu ketetapan yang mutlak. Kehendak Allah yang absolut ya, jadi tidak bisa ada campur tangan manusia, dia mau percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan. Nah, itu di dalam teologi reform yang pertama ya, bahwa kehendak Allah ada yang mutlak, yang absolut. Ini hanya dari Allah saja. Ada juga yang kedua, yaitu kehendak Allah yang bersifat lebih fleksibel ya. Dalam arti, biasa kadang teolog-teolog mengatakannya kehendak Allah yang bersifat hukum Allah. Jadi misalnya Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan buruk ini. Nah, pada waktu Allah memberikan perintah itu bukan satu ketetapan, tapi itu adalah satu kehendak Allah, tapi manusia bisa memilih untuk mentaatinya atau tidak mentaatinya. Nah, karena itulah kita perlu memahami bahwa Allah itu tidak boleh disalahkan atas dosa manusia ya, karena sebenarnya Allah memberikan kebebasan kepada manusia juga pada waktu dia berdosa itu. Tetapi dalam teologi reform kita memahami karena Allah itu Maha Tahu dan dia sudah merencanakan dari awal kehidupan manusia dan lain sebagainya, maka kita kadang bisa katakan juga ini adalah kehendak Allah yang mengizinkan dosa tersebut ya. Nah, sehingga akhirnya apa? Ya, manusia berdosa, Tuhan tahu, tapi bukan Tuhan yang menyebabkan
keberdosaan tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi kehendak Tuhan kita harus memahami ada dua. Kehendak Tuhan yang absolut dan ada kehendak Tuhan yang bersifat hukum-hukum yang harus kita taati, bisa kita taati atau kita tidak taati. Oke. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, masih berhubungan yang tadi sudah disebutkan, Pak. Kan tadi dibilang kalau Adam dan Hawa pun diciptakan dan diberikan kebebasan untuk memilih, Ya. untuk mengikuti kehendak Tuhan atau tidak. Berarti kan berhubungan dengan kebebasan. Ya. Seperti kita tahu juga, kita juga diberikan free will oleh Tuhan. Nah, sebenarnya kebebasan sendiri itu di dalam Alkitab itu artinya gimana sih, Pak, penjelasannya? Apakah berarti kebebasan kita itu masih dibatasi oleh kehendak Tuhan? Iya, betul. Ya, jadi manusia diberikan kehendak bebas, bukan berarti manusia itu bisa berbuat sebebasnya, seenak dia ya. Tapi tetap ada pagar-pagar yang Tuhan tetapkan, yaitu hukum-hukum dia. Seperti pengertian yang tadi, kehendak Allah yang kedua ya. Kehendak Allah yang berdasarkan hukum-hukumnya. Nah, manusia bisa memilih untuk taat atau tidak. Kalau taat ada berkat, tidak taat maka akan ada hukuman dari Tuhan. Berarti tidak ada kebebasan yang benar-benar bebas berarti ya, Pak? Betul, betul. Selanjutnya nih, Pak, mengenai kedaulatan nih, Pak. Manusia kan bertanggung jawab 100% atas dosa-dosanya. Iya. Tapi ketika itu juga Tuhan berdaulat penuh 100% terhadap hidup kita. Iya. Itu berarti itu bagaimana penjelasannya? Ya, kita harus memahami ini dari tadi ya. Yang pertama, pengertian kehendak Tuhan, rencana Tuhan, dan ketetapan Tuhan. Nah, saya coba memakai satu ilustrasi yang dipakai oleh seorang teolog ya. Nah, dia menggambarkan hal ini, kehendak Tuhan ini seperti arsitek ya. Bagaimana arsitek itu dia sudah tahu dari awal apa yang dia ingin kerjakan. Dan biasanya pada waktu dia merancangkan itu, dia pun sudah tahu resiko-resikonya. Nah, jadi misalnya seorang arsitek bangun gedung yang tinggi, biasanya juga dia sudah mencantumkan resiko, misalnya pekerja yang kerja naik tangga, jatuh, meninggal, sehingga harus disiapkan apa dan lain sebagainya. Mungkin kejepit ini dan lain sebagainya. Ya, jadi seorang arsitek yang agung itu Allah, dia sudah pada waktu dia merancangkan kehidupan dunia dan manusia itu dia sudah tahu semua ya, termasuk keberdosaan manusia. Nah, apakah itu jadinya Allah yang membuat bertanggung jawab terhadap dosa tersebut? Bukan. Allah tahu, dan karena kemahakuasaannya, dia keberdosaan itu pun ada di dalam rencananya, dalam kehendak dia yang besar tersebut ya. Jadi waktu manusia berdosa, kita tidak bisa bilang itu pasti karena Allah ya. Nah, karena kita tahu Yakobus itu mengatakan ya, satu ayat dalam Alkitab, kalau kita merasa dicobai, jangan kita bilang pencobaan itu datang dari Allah ya. 1 Yakobus 1 ayat 13, karena Allah tidak mencobai dan dia juga tidak memberi dirinya untuk dicobai. Nah, seperti itu. Jadi ini mungkin ayat bisa memberi kita satu pemahaman ya. Memang dosa atau hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, yang mungkin itu karena kesalahan kita sendiri. Ya, kita mungkin sakit sesuatu ya. Ya mungkin kita karena merokok, karena kita tidak tidur, kita makan yang tidak sehat dan lain sebagainya. Jadi bukan Tuhan yang langsung membuat kita 100% sakit itu karena Tuhan, bukan. Kadang ada di kitanya seperti itu. Tapi itu semua dalam rencana dan pengetahuan Allah, dalam kehendak Allah. Berarti kesimpulannya, kita itu selalu ada di dalam rencana Tuhan, selalu ada di dalam naungan Tuhan. Walaupun ketika kita salah memilih pun, itu tetap di dalam jalurnya Tuhan gitu ya, Pak? Ya, betul. Nah, karena itulah mungkin saya tambahkan sedikit ya. Kita bisa bersyukur punya Allah seperti itu ya. Jadi pada waktu kita ada melakukan kesalahan atau hal yang tidak baik pun, kita percaya Tuhan pasti merencanakan sesuatu yang indah bagi kehidupan kita ya. Jadi kita ada harapan itu. Tetap ada harapan. Tetap ada harapan. Jadi sudah salah, mungkin keliru dan lain sebagainya, bukan berarti ya sudah habis sama sekali kita berputus asa. Tapi kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, merancangkan segala sesuatu indah pada waktunya. Kapan waktunya tergantung kehendak Tuhan. Ya. Iya, suatu penghiburan sekali ya, Pak, Ya. tema hari ini juga. Dan biarlah juga tema hari ini boleh memberikan kita pengetahuan yang benar tentang kehendak, tentang kebebasan manusia ini juga. Sekian dari tema hari ini. Kita akan ketemu lagi di Kompas Iman berikutnya.
Sampai jumpa. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.